Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillah wa bisyafaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Mushola An-Nur Geografi Citra Sentosa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas karunia-Nya, atas pertolongannya, atas hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah di mushola yang kita cintai ini, dan dilanjutkan dengan kajian ilmu Allah SWT. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian pada pagi hari ini, melanjutkan kemarin sudah kita bahas tentang azan, dan sekarang tentang iqamah. Qamah, ya orang Jawa bilang qamah, aslinya itu iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum iqamah, maksudnya. Para ulama ahli fikih berselisih pendapat tentang hukum dan tata cara iqamah. Menurut ulama-ulama Ansor, hukum iqamah adalah sunnah muakkad, sangat ditekankan, bahkan lebih ditekankan daripada adzan. Ya. Kalau adzan sholat sendirian, walaupun sholat sendiri, qomat sangat ditekankan. Hal ini berlaku untuk sholat yang dilakukan sendirian maupun berjamaah. Ini iqamah itu walaupun sholatnya sendiri, di rumah atau di masjid atau dalam perjalanan, qomat ini sangat dilakukan walaupun tidak ada tapi qomat. Sementara menurut ulama-ulama dari kalangan mazhab Zahiri, penulis tidak tahu apakah yang mereka maksudkan fardu secara mutlak atau sebagai salah satu fardu sholat. Ini memang ada perbedaan. Cuman yang biasa dilakukan oleh para ulama-ulama, ya, terutama ulama-ulama yang senantiasa berpegang pada ajaran Rasulullah SAW, ya, itu
walaupun sholat sendiri, Allah Akbar, atau berjamaah berdua, walaupun tidak perlu adzan, tidak adzan tapi iqamah ya, sangat ditekankan, sangat disunahkan. Karena mengapa ada perbedaan seperti ini? Ya karena para ulama dalam masalah ini adalah apakah iqamah merupakan amalan yang dilakukan dalam rangka memberi penjelasan perintah sholat, sehingga iqamah yang diartikan wajib berdasarkan sabda Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Atau merupakan amalan yang ditafsirkan sunnah. Jadi iqamah ini termasuk rangkaian sholat, fardu sholat, atau hanya sekedar sunnah yang sangat dianjurkan. Berdasarkan lahirnya hadis Malik bin Al-Huwairis, hukum iqamah adalah fardu baik untuk sholat yang dilakukan sendirian maupun sholat yang dilakukan secara berjamaah. Ini malah lebih tegas ya, Malik bin Al-Huwairis ini. Tapi secara Rasulullah memang mengajarkan ya sunnah, sangat dianjurkan, sunnah muakkad yang sangat ditekankan. Tata cara iqamah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah mengucapkan takbir pada permulaan sebanyak 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Seterusnya adalah seperti kalimat adzan sesudah takbir, masing-masing sekali. Ya, tidak perlu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mengucapkan iqamat ini lagunya, intonasinya lebih cepat ya ritmenya daripada adzan. Kalau adzan kan ada surat kayak gitu, jadi agak cepat. Kecuali kalimat qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah diulang 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Menurut Imam Malik, kalimat tersebut cukup diucap sekali. Menurut Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i harus diucapkan dua kali. Imam Syafi'i. Ya nanti kalau mau Pak Profesor Komat sekali boleh. Menurut Imam Malik. Panjenengan cukup 2 kali ucapannya. Ya menurut Imam Syafi'i. Itu dibilang aneh kayak sekali tok itu. Kalau orang yang tidak tahu, wah itu dibaleni dan ya kita baca saja yang sudah biasa berlaku aja. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal boleh memilih di antara keduanya, sebagaimana yang berlaku dalam masalah adzan. Ya, kemarin sudah dijelaskan tentang tata cara adzan. Yang menyebabkan timbulnya perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini ialah adanya pertentangan antara hadis Anas dan hadis Lailah. Disebutkan dalam hadis Anas bahwa sesungguhnya Bilal diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggenapkan bacaan kalimat adzan dan mengganjilkan bacaan kalimat iqamah kecuali kalimat qad qamatis shalah. Sementara dalam hadis Abu Lailah disebutkan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan 2 kali dan mengumandangkan iqamat juga 2 kali. Ini kesannya ada perbedaan menurut versi yang diriwayatkan oleh Abu Lailah dan Anas tadi. Jadi yang biasa di lingkungan kita ya kalau adzan itu 2 kali, iqamatnya sekali. Hukum ya, kemudian berikutnya hukum wanita mengumandangkan adzan dan iqamat. Mayoritas ulama ahli fikih berpendapat bahwa kaum wanita tidak diwajibkan mengumandangkan adzan dan iqamat. Ya mayoritas ulama fikih mayoritas. Tetapi menurut Imam Malik, jika kaum wanita mengumandangkan iqamat
hal itu bagus, ya, bagus. Kata Imam Syafi'i, jika kaum wanita mengumandangkan adzan dan iqamah, hal itu bagus. Imam Syafi'i bilang bagus. Kalau Imam Malik bilang bagus, Imam Syafi'i komat bahwa adzan bagus. Tapi ingat, adzan ini jangan pakai suara apa? Suara speaker yang meliuk-liuk, karena suara wanita adalah aurat. Karena ada orang yang kesengsem gara-gara suara wanita. Ya, maka ini sangat disayangkan. Wis pangene ada. Kecuali jamaahnya wanita semua, ya, jamaah. Kan di tempat-tempat tertentu sholat jamaah itu wanita semua kan. Iya, ya, contoh di pesantren itu kan bunyanya perempuan, imamnya perempuan, singkomat perempuan, jamaahnya perempuan semua. Dan kata Ishaq, sesungguhnya kaum wanita wajib mengumandangkan adzan dan iqamah. Disebutkan dari Aisyah bahwa sesungguhnya ia biasa mengumandangkan adzan dan iqamah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mudhir. Perselisihan pendapat dalam masalah ini berawal dari pertanyaan, apakah kaum wanita boleh menjadi imam atau tidak? Nah, ini waktu kemarin sudah kita bahas. Ada yang mengatakan bahwa pada dasarnya wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam aktivitas ibadah, kecuali ada dalil yang mentaksis, jadi mengkhususkan. Sebab dalam hal ibadah antara laki-laki dan wanita tidak berbeda. Oleh karena itu, jika memang ada perbedaan, harus ada dalil yang mentaksis, itu mengkhususkan. Jadi ibu-ibu kalau di sini walaupun diperbolehkan untuk adzan dan iqamah, ya, untuk sholat jamaah di sini, ya bapak-bapak baik lah, ya, tidak usah. Mungkin suaranya siapa yang so bagus. Kemarin waktu ngaji ahad pagi, Pak Rois menyampaikan wanita boleh adzan. Wis nanti siang, wah bapak-bapak ono sing adzan iki. Melayu dan sholat, kemudian pegang mic adzan. Wakil wong sakaku udah teko, langsung iki jamaah kebak. Bapak ono sing adzan, ibu-ibu adzan. Suaranya sapa kae? Dua langsung menjadi geger. Walaupun itu boleh menurut salah satu pendapat ulama tadi, bahkan tidak hanya satu. Ada Imam Malik juga boleh, Imam Syafi'i juga boleh, kan? Tapi adatnya di sini tidak seperti itu. Ya, yang sangat dianjurkan iqamah. Walaupun begitu, iqamah boleh. Tapi kalau ada bapak-bapak pas jamaah, ya bapak-bapak baik sih iqamah. Kalau sholatnya di rumah sendirian atau jamaah bersama anaknya atau jamaah sama-sama perempuannya, ya sangat ditekankan salah satu untuk iqamah. Gitu loh. Ini ibu-ibu ya, ibu. Kalau bapak-bapak ya jelas pasti. Menghadap kiblat. Bahasa yang ketiga. Kaum muslimin sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhan. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ini dimanapun ya, kita tetap menghadap kiblat. Pak, sholat saya itu di masjid tertentu kok menghadapnya dimiringkan, ya. Apakah itu
pas kiblatnya atau bukan? Ya, insya Allah ya. Oh, itu kan tidak harus lurus. Oh, kalau itu kan malah aneh nanti. Ya, makanya kita mengikuti biasanya takmirnya sudah menentukan kiblat ya melalui teknologi yang canggih atau pas pada bulan-bulan tertentu memang di mana matahari posisinya berada di atas Ka'bah. Atau masih biasanya di bulan Juli atau September itu biasanya ada. Kalau di sini biasanya sekitar jam 4 ya, jam 4 sore karena memang selisihnya antara Indonesia dan Mekah itu 4 jam. Maka posisi matahari berada di atas Ka'bah jam 4 lebih 10 menit. Ya di sini jam 4 menit tapi di sana jam 12 lebih 10 menit. Berarti meluruskan bayangan itu loh, nanti menjadi patokan. Tapi kita percayakan pada takmir-takmir. Tapi memang saya melihat di salah satu masjid di Jawa Tengah ini saya bingung ya, karena biasanya kalau musola masjid itu ada miring ke kanan ya. Tapi kalau di masjid di Purworejo itu miringnya ke kiri malah. Ya, masjid yang alun-alun itu. Jika seseorang bisa menatap Ka'bah, menurut para ulama ia wajib melihatnya secara langsung. Menurut semua sepakat atas hal ini. Jadi kalau bisa menatap Ka'bah, ya langsung bagus. Itu posisi kita kalau berada di sekeliling Ka'bah. Namun jika Ka'bah itu tidak terlihat oleh pandangan mata, mereka berbeda pendapat dalam dua hal. Pertama, yang diwajibkan apakah menghadap bangunannya atau hanya cukup arahnya saja. Kedua, yang diwajibkan apakah harus tepat atau boleh berijtihad. Sebagaimana mereka berpendapat wajib menghadap bangunannya. Dan sebagian lagi berpendapat cukup arahnya saja. Ya, biasanya kita banyakkan ulama menggunakan yang ini. Yang kedua, cukup arahnya saja. Kalau kita berada di Indonesia nunggu melihat bangunan Ka'bah ya nggak bakal kelihatan. Ya, maka ya arahnya kiblat itu ngulon sidik terus geser kanan kira-kira 18 atau 20 derajat sekitar itu. Kalau terlalu banyak nanti meleset atau kalau lurus ke barat, kalau posisi kita saat ini ya ke barat itu ya kurang tepat. Kita ada memang agak miring sedikit. Dan insya Allah musola kita sudah beberapa kali dites itu sudah tepat. Insya Allah sudah tepat. Dulu zaman Pak almarhum Haji Widi juga sudah beberapa kali Pak Dwi juga sudah melakukan penelitian tentang arah lupas pada hari tertentu juga. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Akar permasalahannya ialah apakah dalam firman Allah Ta'ala maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ada kalimat yang dibuang sehingga lengkapnya berbunyi dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, atau sama sekali tidak ada kata-kata yang dibuang. Ini ya tadi arahnya apa ya? Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ya, cukup menghadap arah Masjidil Haram atau arah kiblat. Kalau harus melihat ya ini kan susah kecuali posisi di sekitaran sana. Karena Al-Quran itu sifatnya universal, maka dimanapun kita sholat ya cukup arah kiblat
tidak harus melihat kiblat, maksudnya harus melihat bangunan Ka'bah itu sendiri. Kalau kita nunggu melihat bangunan, ya nggak mungkin kita sholat di berbagai tempat. Makanya ya, kita menggunakan pendapat yang kedua tadi, cukup menghadap ke arah tempat di mana bangunan Ka'bah itu berada. Bagi para ulama yang menganggap ada kalimat yang dibuang, maka mereka mengatakan bahwa yang diwajibkan ialah menghadap arahnya, yaitu mengarah ke sana. Dan bagi para ulama yang menganggap sama sekali tidak ada kalimat yang dibuang, maka mereka mengatakan bahwa yang diwajibkan ialah menghadap bangunannya. Nah, ini masih ada perbedaan pendapat tentang ayat tadi. Bahwa itu ada yang dibuang, ada kalimat yang dibuang. Seperti itu. Yang jelas kita mengikuti yang tadi, itu kita sholat cukup menghadap maksudnya arah kiblat sana, ya tidak perlu melihat bangunannya, kecuali kita posisi berada di Masjidil Haram. Bahkan di Masjidil Haram sendiri pun, ya, kalau kita berada di halaman karena banyaknya jamaah, ya kita juga tidak bisa melihat bangunannya. Cukup. Lupa sholat apa harus menghadap ke arah barat? Tidak. Ya posisi kita kalau di contoh di Madinah itu posisinya di sebelah utara Mekah, ya berarti sholatnya menghadap ke selatan, gitu kan. Kita posisinya di Riyadh, ya menghadap ke timur kayak gitu. Jadi tidak harus ke barat. Maka kiblat sebagai poros, ya, maka ya dimanapun kita berada, ya menghadap kiblat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengatakan bahwa kesepakatan kaum muslimin dalam shaf atau barisan sholat panjang di luar Ka'bah, hal ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan bukan menghadap ke Ka'bah jika bangunnya tidak terjangkau oleh pandangan mata. Yang ingin saya katakan ialah bahwa kalau yang diwajibkan ialah harus persis mengarah ke Ka'bah, hal itu jelas sangat sulit. Jadi tidak harus lurus persis, yang penting arahnya sana ya sana. Ya, untuk meluruskan, tapi tadi memang ada metode teknologi, ya, yang bisa diluruskan. Tapi kalau sekarang kan sudah canggih, lebih canggih. Kalau dulu kan ya penting ada kulon, ya, tidak apa-apa. Apakah sholatnya terima? Jawab, kita sholat dalam perjalanan aja. Contoh kita naik kapal, naik apa, ya kita sholatnya mungkin menghadapi sesuai arah kapal itu, arah kereta itu, gitu, arah pesawat. Tapi ya berarti sholatnya gimana? Ya insya Allah yang maha tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada perbedaan seperti ini, ya inilah pentingnya kita mengerti dasar-dasarnya. Oh iya, ternyata sholat itu seperti ini. Jadi kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Tentang menentukan arah kiblat secara tepat. Nah ini agak panjang sedikit. Apakah seseorang yang berupaya menentukan arah kiblat diwajibkan menentukan secara tepat arahnya, atau ia hanya sebatas upaya saja? Karena kalau kita berpegang pada kewajiban harus tepat mengarah kiblat, namun belakangan diketahui ternyata arahnya tidak tepat, maka harus mengulangi sholat. Di lain pihak, apakah kita hanya berpegang pada keharusan berupaya tepat atau ternyata hasilnya tidak tepat, maka tidak ada kewajiban mengulangi sholat. Karena ini telah melakukan sholat, karena ia telah melakukan sholat berdasarkan ijtihadnya.
Jadi kalau jenengan mungkin di suatu tempat yang asing, yang baru, mungkin di hotel atau di mana, sudah melakukan berupaya, tapi harus tanya-tanya dulu. Kalau di hotel kan ada satpam, tapi biasanya sekarang hotel-hotel sudah ada arah kiblat kayak gitu. Tapi kalau di tengah hutan atau di padang ilalang kita nggak tahu, kita melihat mungkin kalau siang, ya kalau siang berandang zuhur, sholat zuhur agak sulit karena posisi matahari di sana, tak menunggu arah bayang-bayangannya kemana. Nah itu yang di anut. Jadi sekarang maka ya Pak, kalau malam gimana? Nah, malam gimana? Ya sesuai, kalau kita sudah berusaha sekemampuan kita mencari arah kiblat, ya udah kemudian itu dilakukan. Begitu ada yang mengetahui, Pak, ternyata kiblatnya jenengan salah, ya gitu. Ya wes, kalau mau sholat lagi, kalau enggak ya yang penting tadi sudah melakukan sholat. Menurut Imam Syafi'i, yang diwajibkan ialah tepat menghadap kiblat. Menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau belakangan terbukti salah, ia harus mengulangi sholat untuk selamanya. Ini menurut Imam Syafi'i. Menurut sebagian ulama, ia tidak perlu mengulangi sholat yang telah berlalu asalkan ia memang tidak sengaja, atau ia sholat tanpa menggunakan istihad. Inilah pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kita kadang ikut ini loh. Jadi enaknya kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan 4 imam mazhab. Ya kadang kita menggunakan Imam Malik, menggunakan Imam Abu Hanifah, kadang menggunakan Imam Syafi'i. Enak, jadi lulus. Dan tata caranya seperti apa? Ya kemarin contoh saat wudhu, tentang wudhu yang membatalkan wudhu. Ya kita ikuti cara wudhunya Imam Abu Hanifah. Saat di Mekah kayak gitu kan. Ya semakin mengerti insya Allah. Tetapi Imam Malik menganjurkan untuk mengulangi sholat pada waktu itu juga. Ya, pada waktu itu juga, maksudnya begitu tahu tadi sudah melakukan sholat, sudah berupaya ini sholat kiblat. Setelah ditegur, sholat sama. Nah, menurut Imam Malik saat itu juga kita harus mengulangi. Tapi yang sudah kelewatan, kemarin, ya sudah tidak usah diulangi. Ya, saat itu, maksudnya saat itu begitu tahu masih dalam waktu itu. Ini anjuran Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tadi, ya harus diulangi. Penyebab timbulnya perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini adalah adanya pertentangan antara hadis dan qiyas. Selain pertentangan mereka dalam menilai kesahihan hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu. Yang dimaksud dengan qiyas di sini ialah menyamakan arah dengan menggunakan waktu sholat. Menyamakan arah dengan menggunakan waktu sholat. Kalau yang Indonesia ini enak, arahnya matahari dari timur, kemudian siang itu di sini duhur, berarti lewat sedikit arah bayang-bayang di mana? Yaitu ya kita lawan perlawanan dari bayang itu, kita arah kiblatnya. Dan kalau posisi kita berada di sebelah selatan atau sebelah utara, ini agak susah. Makanya utara Ka'bah agak susah. Tapi ya bisa juga berupaya dengan bayang-bayang tadi. Posisinya berada di sini, berarti saya posisinya di sini, nah, gitu. Jadi insya Allah untuk masalah ini, apalagi sekarang sudah banyak masjid, tentunya kita mengikuti masjid. Apalagi sholatnya di masjid, ya
mengikuti sholat masjid itu yang ditetapkan oleh panitia maupun takmir masjid. Itu dalam hal kiblatnya ini. Soalnya para ulama sudah sepakat yang diwajibkan ialah ketepatan. Jika kenyataannya seseorang melakukan sholat sebelum masuk waktunya, ya harus mengulangi sholatnya. Ini beda lagi, ya. Kalau sesuatu tentang waktu, ya tentang waktu, durung wayahe adzan, kok dia wis sholat. Nah ini berarti belum masuk waktu sholat. Kok dia sholat begitu mendengar adzan, ya selesai sholat mendengar adzan, ya dia harus mengulangi sholatnya karena sholat yang dilakukan sebelum masuk waktunya tidak sah. Nah ini perlu hati-hati tentang adzan, biar kita tidak sia-sia karena terlalu seger, ya perjalanan tidak tahu arah. Tapi sekarang sudah ada jam teknologi, ya kita manfaatkan teknologi. Sekarang asar terus setengah 3, berarti sholatnya ya kalau memang nggak apa-apa sudah nanti ya jam 3:04 atau jam 3 gitu. Tapi sekarang HP, jam segala macam sudah canggih-canggih ya untuk mengetahui adzan ya. Tidak takut. Biasanya cuman ini orang yang ingin segera bepergian, ya orang yang akan bepergian sholat duluan, ya, gitu. Pengen pergi gasih sebelum subuh bisa sholat ini, mau sebelum maghrib, sebelum zuhur, ya ini ayat ini habis itu kita ada ketentuan dalam melakukan menunaikan sholat 5 waktu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berbeda dengan pendapat kontroversial yang katanya dikutip dari Ibnu Abbas dan As-Saubi, serta yang diriwayatkan dari Malik bahwa misalkan seorang musafir yang tidak mengetahui waktu melakukan sholat isya sebelum hilangnya cahaya merah dan itu benar, maka sholatnya sah. Ya, ini orang musafir ini sering kemarin kita bahas tentang orang-orang yang musafir. Orang musafir, kalau memang musafir kan ada rukhsah, ya rukhsah itu keringanan dari Allah SWT, boleh di sama itu mengumpulkan waktu sholat. Bahkan ya kalau perjalanan jauh di jamaah. Kemarin ada ketentuan sekian kilometer, ya. Kalau menurut salah satu imam ada yang 81 kilometer, ada yang mengatakan 138 kilometer. Nah, kita ini segi kesamaan antara keduanya ialah bahwa yang satu adalah mikot waktu dan yang satunya adalah mikot arah. Ya. Adapun hadis yang dimaksud ialah hadis yang bersumber dari Amir bin Rabi'ah. Ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pada suatu malam yang gelap saat dalam perjalanan sehingga kami tidak bisa mengenali arah kiblat. Kami semua melakukan sholat menghadap arah kiblat sepengetahuan kami masing-masing. Memasuki waktu pagi ternyata semalam kami melakukan sholat bukan mengarah ke kiblat. Dan ketika hal itu kami tanyakan kepada Rasulullah, beliau bersabda, sholat kalian telah berlalu. Maksudnya wis kelewat. Ya. Nah ini tadi sudah saya sampaikan. Mau malam gelap dan kita sudah berusaha berupaya mencari arah kiblat. Bintang nggak ada, rembulan nggak ada, yes mantep karena di tengah dulu mungkin di tengah gurun pasir, sholat wes mantep. Ternyata setelah pagi-pagi, salah, sudah apa? Jawab Rasulullah entengin kok. Lalu turun firman Allah SWT,
surat Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ya. Pak, terus kemudian Pak, berarti boleh sholat menghadap kiblat ke timur. Nah, kalau sekarang kita ada ketentuan seperti ini, sholat menghadap kiblat, kita sudah tahu, ya jangan nyeleneh, ya sudah ada aturannya. Kalau itu kan tadi jika memang setelah kita berusaha sesuai dengan kemampuan sholat, ya karena keterbatasan teknologi, ya kalau sekarang walaupun malam-malam kita ada HP, arah kiblat langsung kelihatan. Tapi itu zaman dulu, tidak ada HP, tidak ada teknologi yang maju, di tengah perjalanan sholat, ya ternyata salah. Ya Rasulullah, ya sudah, sholat kamu sudah berlalu. Bagaimana? Insya Allah diterima, karena Allah berada di mana-mana. Namun sekarang kita sudah ditentukan arah kiblatnya. Kalau memang bisa menentukan atau bisa menemukan arah kiblat, ya kita ikuti. Itu maksudnya di sini. Jadi tidak, saya enaknya sendiri. Kan Allah berada di mana-mana. Kita boleh menghadap kiblat, menghadap ke selatan, ke timur, ke utara. Tidak harus ke barat. Bahkan menghadap ke barat pun salah. Sing benar ada menghadap kiblat. Kiblatnya berada saat ini karena posisi Indonesia berada di sebelah timur, maka ke arah barat kiblatnya. Berdasarkan keterangan hadis ini, ayat tersebut adalah ayat muhkam, jelas, ya, jelas. Ayat itu ada muhkam, ada mutasyabihat, ya. Yang jelas, sorry, jelas. Yang dua, mutasyabihat itu ya perlu penjelasan, ya mutasyabihat itu perlu penjelasan. Kalau yang muhkamat, ya, itu jelas, tidak perlu penjelasan. Jadi hal ini berlaku dalam kasus seseorang yang sudah terlanjur sholat, tetapi belakangan terbukti ia tidak menghadap ke arah kiblat, tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat tersebut dinasakh dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 149. Dan di mana saja kamu keluar dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi masalah salat ini menghadap kiblat, ya kiblat berupaya untuk menemukan arah kiblat itu. Dan kita mantap sholat. Ya tanya-tanya kalau nggak tanya, ya kalau memang siang ada matahari, kalau malam biasanya ada rembulan. Tapi kalau hari ini, zaman teknologi, kita bisa gunakan teknologi untuk menentukan arah kiblat tersebut. Sholat di dalam Ka'bah. Dalam pembahasan ini terdapat masalah yang cukup populer, yaitu tentang melakukan sholat di dalam Ka'bah. Mereka berselisih pendapat tentang masalah ini. Sebagian mereka melarangnya secara mutlak, ya, artinya mengatakan sholat di dalam Ka'bah. Sebagian membolehkannya juga secara mutlak, boleh. Dan sebagian lagi membedakan antara sholat sunnah dan sholat fardu. Penyebabnya ialah karena adanya pertentangan antara beberapa hadis, di samping karena adanya beberapa kemungkinan. Apakah orang yang sholat di dalam Ka'bah dengan menghadap salah satu sudutnya dari dalam bisa disebut sebagai orang yang menghadap kiblat, sebagaimana kalau ia sholat di luar Ka'bah atau tidak. Dua hadis yang bertentangan tersebut
sama-sama hadis sahih. Maksudnya kalau di dalam Ka'bah, aku contoh umpama musola ini sebagai Ka'bah, kita sholat, ya terus kita sholat menghadap mana? Kayak gitu. Apa salah satu sudutnya atau salah satu dindingnya? Nah ini yang jadi perdebatan. Nah, ini sumber perbedaannya dari hadis juga. Pertama, hadis Ibnu Abbas, ia berkata, begitu Rasulullah SAW memasuki Ka'bah, beliau berdoa pada semua sudutnya dan tidak melakukan sholat sampai beliau keluar. Dan begitu sudah berada di luar, beliau baru sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah seraya berdoa, inilah kiblat. Jadi Rasulullah pernah masuk, beliau hanya berdoa di dalam Ka'bah itu menghadap semua arah sudutnya, tapi tidak sholat. Ya. Kedua, hadis Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid, Utsman bin Tolhah, dan Bilal bin Rabah memasuki Ka'bah. Setelah mengunci pintunya, beliau tinggal di sana beberapa saat. Begitu keluar, aku bertanya kepada Bilal, apa yang telah dilakukan oleh beliau? Beliau menjawab, beliau berdiri di tengah-tengah antara tiang sebelah kiri dan sebelah kanan, serta membelakangi 3 tiang, lalu beliau melakukan sholat. Nah ini berarti Rasulullah pernah sholat juga di dalam Ka'bah. Lalu sholatnya gimana? Kalau Ka'bah itu posisinya ukurannya 6x8, ya 6x8. Berarti di sana kalau kita gambarkan 6x8 itu contoh 6x8, 6-nya ke timur barat, ke 8-nya ke selatan utara. Nah, kalau tadi tiangnya Rasulullah berada di posisi tengah-tengah tiang antara kanan dan kiri, maka beliau menghadapnya ke arah barat, ya, ke arah barat, karena pintu Ka'bah posisi berada di timur, ya, pintu Ka'bah posisi berada di timur. Nah, lalu gimana? Ya, ini kan hanya istilahnya boleh juga melakukan sholat tidak menghadap. Jadi umpama musola kita begitu masuk posisi pintu kita kan di sebelah timur, ya kita tidak menghadap ke pintu, maksudnya menghadap ke arah sini. Jadi Rasulullah pernah tidak sholat di dalam Ka'bah, hanya berdoa saja. Dan riwayat yang lain, Rasulullah pernah masuk ke Ka'bah dan sholat di antara tiang-tiang itu. Kalau tiang-tiang berarti gambaran saya, beliau menghadap ke arah barat, ya, ke arah barat, karena posisi pintu Ka'bah berada di sebelah timur. Ulama-ulama yang cenderung menggunakan pendekatan tarjih itu mengunggulkan, yang lebih unggul mana? Atau merasa mengatakan bahwa sholat di dalam Ka'bah sama sekali dilarang. Mereka berdasarkan pada hadis Ibnu Abbas, dan ulama-ulama yang berpegang pada hadis Abdullah bin Umar membolehkan semua sholat di dalam Ka'bah. Adapun ulama-ulama yang menggunakan pendekatan jam'u atau mengumpulkan, menafsiri hadis Ibnu Abbas sebagai sholat fardu dan memfokuskan hadis Ibnu Umar pada sholat sunnah. Jadi dikompromikan hadis yang berbeda tadi. Kalau sholat fardu ya tidak tadi ketika Rasulullah sholat di dalam Ka'bah itu bukan sholat fardu, hanya sholat sunnah. Kayak gitu. Mengkompromikan kedua hadis tersebut memang sulit karena 2 rakaat
sholat yang dilakukan Rasulullah berada di luar Ka'bah seraya bersabda inilah kiblat adalah sholat sunnah maksudnya. Adapun ulama-ulama yang menolak dua hadis tersebut karena adanya pertentangan terbagi menjadi dua. Bagi yang berpegang pada istisab hukum ijma yang dan kesepakatan bersama, mereka tidak memperbolehkan sholat di dalam Ka'bah sama sekali. Isra. Dan bagi mereka yang tidak berpegang pada istisab hukum ijma, mereka melihat ke belakang apakah orang yang sholat di dalam Ka'bah bisa disebut yang menghadap kiblat. Jika bisa berarti sholatnya sah. Begitu pula sebaliknya, ya, kalau di dalam Ka'bah belum bisa diartikan menghadap kiblat berarti sholatnya tidak sah. Ya. Nah, ini yang pengen masuk Ka'bah, pengen sholat di dalamnya. Kalau kita ya anjurannya cukup menghadap kiblat. Kalau toh kita diberi kesempatan masuk ya cukup berdoa saja. Sholat yang sangat dianjurkan ya di belakang makam Ibrahim atau di Hijr Ismail kayak gitu. Hijr Ismail itu kayak setengah lingkaran di sebelah utara Ka'bah itu. Dan sekarang kayaknya ditutup ya, dulu masih terbuka bebas untuk kita melakukan sholat ya. Dan beberapa kali saya sholat duha di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di anjuran menggunakan sutra atau sekat. Nah, ini sudah disediakan. Seluruh ulama sepakat atas anjuran untuk dipasang sekat antara orang yang sedang sholat dengan kiblat. Jika ia sholat sendirian atau sebagai imam, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian telah memasang sekat di hadapannya, hendaklah ia baru melakukan sholat. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang seseorang yang hanya membuat garis karena tidak menemukan sekat. Menurut sebagian besar mereka, ia tidak wajib membuat garis. Dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, ia harus membuat garis di depannya. Sumber perbedaan pendapat mereka dikembalikan pada perbedaan mereka dalam nilai sahih dan tidaknya hadis yang bertentangan tentang pembuatan garis. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Fa illam yakun falyansib ason. Fa illam takun ma'ahu ason falyaqutta qattan wala yadurru an marra baina yadayhi." Ini maksudnya biar paham tentang orang dilarang sholat di depan orang yang sedang maksudnya orang dilarang lewat di depan orang yang sedang sholat. Apabila seseorang salah seorang di antara kalian akan sholat, hendaklah ia memasang sesuatu di depannya. Jika tidak ada, hendaklah ia menancapkan sebatang tongkat. Dan jika ia tidak membawa tongkat, hendaklah ia membuat garis. Dengan begitu tidak menimbulkan mudarat padanya orang yang lewat di depannya. Nah, ini maksudnya kalau sekarang sudah ada sajadah mungkin ya, batasannya ya sajadah itu. Nah, kalau contoh dengan sholat sendiri di tempat yang luas harus membuat sekat biar orang itu tidak lewat di tempat sujud kita. Maksudnya ya sekitar ya 1 meter lah. Kalau orang lewat maksudnya lewat di depan kita setelah sutra tadi, setelah pembatas atau setelah garis ya enggak masalah. Yang tidak diperbolehkan itu sholat persis ya di ya sekitar tadi tempat sujud kita. Ini sangat
sangat dilarang ya oleh Rasulullah SAW, tidak menghormati, tidak menghargai orang yang sedang sholat. Oleh karena itu kalau sholat sendiri ya kalau pakai sajadah ya orang jangan lewat di atas sajadahnya ya, maksudnya gitu. Kalau ada sutra ya dipasang sutranya. Maka orang yang ya sholat di samping atau di depan pintu ini harus hati-hati, tahu diri ya. Karena sekarang orang bersalam balik kanan berdiri keluar ya banyak. Tapi kalau orang yang tahu ya nunggulah biar orangnya yang sholat di dekat pintu itu selesai dulu baru kita lewat. Ini aturnya seperti itu, jangan mesti aneh-aneh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentang sholat ya tadi qomat dan sholat. Mungkin itu bahasan pada pagi hari ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, nanti kita buka sesi tanya jawab untuk pertemuan yang akan datang tentang menutup aurat di dalam sholat. Baik, kita akhiri dengan baca wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.